wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang masih terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian, di antaranya nikmat taufik hidayah, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban demi kewajiban kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diterima sebagai amal soleh, sehingga mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan memberikan kepada kita pahala yang berlipat-lipat. Allahumma amin. Dan seperti biasa pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu masih di dalam pembacaan kitab Mukaffiratul Dzunub wal Khataya wa Asbabul Maghfirati minal Kitabi was Sunnah, yaitu penggugur dosa-dosa dan kesalahan serta sebab-sebab datangnya ampunan yang berlandaskan kepada Alkitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh Syekh Ad-Duktur Sa'id ibn Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralahu. Yaitu kita masuk pada sebab yang atau penggugur dosa yang ke-15 yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Penggugur dosa yang ke-15, berkata penulis rahimahullahu ta'ala di sini, yaghfirullahu liman yasha'u ma duna syirki, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang Allah kehendaki, bagi dosa-dosa selain kesyirikan, bagi dosa-dosa yang levelnya adalah di bawah kesyirikan. Maka ini juga adalah salah satu hal yang bisa otomatis ya, ketika Allah menghendaki untuk mengampuni hambanya nanti di akhirat kelak, pelaku dosa-dosa, baik dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar selain syirik, maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa itu bisa digugurkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat ke-48. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-48. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha
wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila Allah dipersekutukan dengannya. Innallaha la yaghfir. Allah tidak mengampuni. Ayyusyraka bihi, jika Allah dipersekutukan dengannya. Ya. Jadi dosa syirik ini salah satu bahayanya adalah apa? Kalau sampai dibawa mati, Bapak Ibu sekalian, kalau sampai kita meninggal terus sudah pernah berbuat kesyirikan tapi nggak taubat, ya, maka bahayanya adalah dosa syirik ini Allah tidak mau mengampuni dosa syirik ini. Siapa yang menyatakan bahwasanya Allah nggak akan mengampuni? Allah sendiri, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di dalam surat An-Nisa ini, bukan hanya di dalam satu ayat ini, tapi ada dua ayat yang serupa yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni jika Allah dipersekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa-apa yang selain syirik. Tapi syaratnya liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik itu sudah dosa level yang paling tinggi sudah. Jadi kalau dosa itu ada level-levelnya, ya, maka kesyirikan ini levelnya sudah paling tinggi, tidak ada dosa lain yang lebih besar daripada kesyirikan. Oleh karena itu para nabi, para rasul ketika mereka diutus, maka nomor satu tugas mereka adalah bagaimana agar manusia beribadah hanya kepada Allah, tauhid, dan bagaimana agar manusia selamat dari kesyirikan. Itu dulu. Itu nomor satu. Karena kalau sampai jatuh kepada kesyirikan, kemudian meninggal dia tidak bertaubat, maka ya, Allah tidak akan mengampuni dosa tersebut. Maka prioritas utama bagaimana memasukkan umat-umat mereka ke dalam keimanan, ketauhidan, dan jangan sampai berbuat syirik. Itu nomor satu, Pak. Mulai dari Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Maka beliau selama 950 tahun mengajak umatnya apa? Ayo kita mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, itu saja. Ya. Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah, ya, beliau menyeru kepada apa? Qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Terus itu Pak diulang-ulang. Ya belum ada ya syariat puasa, zakat belum ada Pak. Ya. Maka inilah inti dakwah semua nabi, semua rasul. Mungkin syariatnya ada perbedaan, sholatnya mungkin berbeda, puasanya mungkin beda, tapi satu yang sama dari semua nabi dan rasul, semuanya menyeru kepada la ilaha illallah, menyeru kepada tauhid dan mencegah umat-umat daripada kesyirikan. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, seruannya sama, ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah, jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu beribadah hanya kepada inilah inti dakwah semua nabi, semua rasul. Ya. Nah, kalau kita ingin mengikuti dakwahnya para nabi, para rasul, maka inilah prioritas utama, yaitu bagaimana manusia mentauhidkan Allah. Tapi syaitan paling benci dengan dakwah ini. Dakwah yang mengajak kepada tauhid, yang mencegah dari kesyirikan mereka, ya, syaitan itu paling benci. Makanya Nabi SAW orang yang paling baik, orang yang paling halus, paling lembut, ketika menyeru kepada qul huwallahu ahad, langsung difitnah dengan berbagai macam fitnahan.
dibilang orang gila, dibilang penyihir, ya, dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Apakah gara-gara beliau mengajak ayo berbuat baik kepada orang miskin, ya, menolong orang yang membutuhkan, berbuat baik kepada tetangga, berbakti kepada, apa gara-gara itu, Pak? Ya. Ayo kita berbuat jujur, jangan bohong. Apakah gara-gara itu beliau diusir, diperangi, difitnah dan sebagainya? Bukan, Bapak sekalian. Karena beliau sebelum jadi nabi sudah orang yang jujur, orang yang baik, baik sama tetangga, sama orang miskin. Beliau tidak pernah sedikit pun disenggol, nggak pernah. Tapi ketika qul huwallahu ahad, kata-kata Allah itu satu, langsung beliau oleh paman beliau sendiri, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Maka Bapak sekalian rahimani, inilah ya, kenapa para nabi, para rasul itu bahkan sampai diturunkan kitab-kitab, tujuannya apa? Agar manusia beribadahnya kepada Allah dan selamat dari ini kesyirikan, dosa yang paling besar. Ya. Dosa syirik ini bahayanya, ya, kalau sampai kita meninggal, ya, sebelum meninggal malah ya, sebelum meninggal, kalau seseorang dia berbuat syirik besar, gugur semua amalannya. Semua orangnya bisa gugur. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kalau kamu berbuat syirik, maka akan gugur semua amal-amalmu dan engkau pasti akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Kemudian kalau meninggal tidak taubat, dibawa mati dosa syirik ini, yang pertama ini, ya, Allah tidak akan mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga baginya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka telah Allah haramkan baginya surga. Ya. Dan lebih mengerikan dari itu, dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Dalam neraka jahanam selama-lamanya, kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan, fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha. Maka hendaknya kita berhati-hati Bapak Ibu sekalian, ya, dengan dosa yang satu ini, dosa yang levelnya sudah paling tinggi sudah, ya, yang mana para nabi, para rasul diutus untuk menyelamatkan umat mereka dari dosa yang satu ini. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah dipersekutukan, wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi Allah bisa mengampuni yang selain itu, yang selain syirik. Liman yasha, bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kita meyakini bahwasanya pelaku dosa-dosa besar selain kesyirikan, maka apabila dia berbuat dosa besar, kemudian meninggal, Pak, belum sempat taubat. Ya, dosa-dosa besar itu apa sih? Dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada ketetapan hukumannya di dunia dan ada ancaman azab di akhirat, atau ada ancaman azab di akhirat. Ya, dosa-dosa yang ada ketetapan hukumannya di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam Al-Quran atau hadis ada hukumannya ditetapkan. Contohnya apa? Mencuri misalnya. Mencuri di dalam Al-Quran disebut apa? As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri wanita, potonglah tangan keduanya. Ada hukumannya.
pezina dirajam misalnya, ya. Orang yang qadzaf dipukul thamanina jaldah. Ada ketetapannya dalam Al-Quran maupun hadis. Maka ini berarti dosa besar. Dan atau ada ancaman di akhirat, ada ancaman azab atau hukuman nanti di akhirat. Misalnya azab kubur, ya, atau nanti di padang mahsyar, ya. Di padang mahsyar contohnya seperti orang yang tidak membayar zakat, ya, punya emas perak tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka emas perak itu nanti akan menjadi lembaran-lembaran sofaih, dipanaskan di neraka jahanam. Nah, ketika orang tersebut di mahsyar, di padang mahsyar itu disetrika dari segala sisi. Setiap kali mendingin dipanaskan lagi, tempel lagi, panas, tempel lagi. Dalam satu hari yang panjangnya 1000 tahun lamanya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yara sahbilahu, sampai dia nanti akan melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Itu. Jadi itu adab, ya, disetrika itu belum masuk neraka. Baru di padang mahsyar. Atau ada ancaman laknat Allah, atau ada ancaman Allah tidak mau melihatnya, Allah tidak mau mensucikannya, ya. Atau ancaman neraka. Berarti itu adalah dosa apa? Berarti itu ada dosa besar. Itu adalah dosa besar. Nah, pelaku dosa besar, ya, dosa yang ada hukuman di dunia atau ada ancaman di akhirat, ya. Orang yang melakukan dosa tersebut kemudian dia tidak sempat bertobat, meninggal, dibawa mati dosa itu, Bapak Ibu sekalian. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dia tetap seorang mukmin, ya. Dan nanti di akhirat dia tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah berkehendak bisa diampuni. Wa insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak maka dia bisa diadab. Terserah apa? Terserah Allah. Sesuai dengan kehendaknya. Apa dasarnya? Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah beri keyakinan seperti ini? Dasarnya ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah enggak akan ngampuni kalau syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi selain itu, selain syirik, yaghfir, Allah mengampuni. Tapi apa? Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu. Ya. Akhirnya ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang dia misalnya, ya, berbuat kesyirikan, berzina, apa, riba, korupsi misalnya, nggak taubat, dibawa sampai apa? Sampai akhirat nanti. Maka dia berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin bisa langsung diampuni, tapi kalau Allah berkehendak dia harus masuk dulu ke dalam neraka. Namun bukan berarti kita meremehkan, sudah tidak apa-apa, ya, saya berbuat dosa besar saja, kan masih ada kesempatan diampuni, begitu, ya. Maka ini adalah keliru. Karena tujuan hidup kita adalah agar kita bisa masuk surga dan jangan sampai sedikit pun terkena adab di akhirat. Itu adalah kesuksesan, ya. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga, itu baru sukses. Ya. Maka jangan sampai kita itu apa? Ya, bergambling begitu, ya. Resikonya besar, dosa-dosa besar itu resikonya apa? Resikonya besar, sangat berkemungkinan besar untuk menjatuhkan seseorang ke dalam neraka. Makanya kalau kita lihat hadis-hadisnya itu ngeri-ngeri, ya. La yadkhulul jannata qatim, enggak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahmi. Ya. Jadi apa? Lafadznya itu enggak akan masuk ke dalam surga. Mananya apa? Enggak akan bisa dia masuk ke dalam surga sampai dosa ini diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa diampuni langsung,
Tapi kemungkinan besar apa? Harus dicelup dulu ke dalam neraka. Ya. Maka untuk masalah akhirat jangan sampai kita gambling, ya, jangan sampai kita ambil resiko. Cari yang aman, jauhi dosa-dosa besar. Kalaupun pernah kita melakukannya, segera bertaubat. Dulu sudah kita sebutkan apa itu ya syarat diterimanya taubat. Ya. Tata caranya bertaubat sudah kita jelaskan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang pelaku dosa besar, dia mukmin, naqisul iman, imannya berkurang sesuai dengan kemaksiatannya, dan dia kalau meninggal masih membawa dosa tersebut belum taubat, maka dia tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara orang-orang Khawarij dan orang-orang Murji'ah. Orang-orang Khawarij, ya, mereka mengatakan pelaku dosa besar maka dia sudah kufur, keluar dari Islam. Ya. Maka ini apa? Cirinya orang-orang Khawarij. Mereka suka mengkafirkan. Ya. Karena dosa besar dikafirkan. Ya. Dan nanti di neraka pelaku dosa besar kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini pandangan kaum Khawarij. Adapun orang-orang Murji'ah kebalikannya. Orang-orang Murji'ah menganggap bahwasanya iman ya seorang mukmin itu sama semua, tidak berubah. Mau imannya Abu Bakar As-Siddiq, mau imannya pelaku maksiat, ya sama semua. Ya. Dan mereka nanti akan apa? Masuk ke dalam surga pelaku dosa besar itu. Maka ini juga adalah apa? Adalah keliru. Ahlussunnah wal Jamaah kita berpendapat bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, ya, bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan pelaku dosa besar dia mukmin, tapi nakis, berkurang imannya sesuai dengan kadar kemaksiatannya, dan nanti di akhirat kelak pelaku dosa besar dia tahta masyiatillah. Dalilnya ini, ya, ayat ini. Maka ini adalah kelebihan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu senantiasa apa? Berlandaskan dalil, ya, dan menyatukan seluruh dalil-dalil yang ada. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni yang selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, dia berbuat syirik, maka dia telah membuat dosa yang besar. Ya. Bahkan dia adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Kenapa dia kezaliman yang paling besar? Karena dia zalim terhadap haknya Allah. Kita mukul orang, berbuat zalim, dosa besar. Kita membohongi orang, ambil hartanya, dosa besar. Tapi ini adalah zalim kepada hak-hak makhluk. Ya. Adapun kesyirikan ini zalim kepada haknya siapa? Haknya Al-Khaliq, penciptanya makhluk. Mana yang lebih besar haknya? Pencipta ataukah yang diciptakan? Ya. Maka dari sini kita tahu bahayanya asyirku billah, bahayanya berbuat syirik. Apa itu syirik? Yaitu berbuat syirik adalah memberikan sesuatu yang itu hak khusus hanya bagi Allah, malah diberikan kepada selain Allah. Ya. Seperti ibadah. Ibadah hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami ibadah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan ya Allah. Malah diserahkan kepada selain Allah. Berdoa misalnya. Ya. Kita berdoa hanya boleh memanggil nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Ketika kita berdoa manggil nyebut namanya selain Allah, maka berarti kita telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersujud, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sujud dalam sholat, sujud syukur, sujud tilawah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita bersujud, ya,
kepada matahari, kepada pohon, kepada kuburan, kepada patung, ya, maka berarti kita telah apa? Mempersekutukan Allah, menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Menyembelih ibadah. Kita menyebut bismillah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian kita menyembelih, kita persembahkan untuk penunggu gunung, penunggu lautan, penunggu, ya, daerah setempat dan lain sebagainya, ya, maka ini adalah bentuk kesyirikan, ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, inilah bahayanya. Kadang tanpa terasa kita berbuat kesyirikan, menyerahkan ibadah, menyerahkan nasib, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang mukmin dia menyatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusuki, sembelihanku, artinya semua ibadah saya, wa mahyaya wa mamati, hidup mati saya, ya, artinya seluruh nasib hidup kita ini, ya hidup, ya mati, ya jodoh, ya pekerjaan, ya rezeki, ya sembuh dari penyakit, kena penyakit, dan semua hidup mati kita ini adalah nasib kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Kita serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita serahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, tunduk, ya. Ibadah itu bukan hanya fisik saja, ya, sujud, ruku, ya, menyembelih, tapi ibadah hati juga, ya, tawakal, takut karena Allah, cinta karena Allah. Ketika tawakalnya malah kepada apa? Tawakalnya kepada jimat, menyerahkan rezeki kepada, ya, jimat, kepada jin, kepada, maka ini juga adalah ditakutkan masuk ke dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan yang kalau tidak segera bertaubat, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada kita, waliyatubillah, ya. Maka ini adalah ilmu yang penting untuk kita pelajari, apa itu tauhid, apa itu syirik, ya, bentuk-bentuk kesyirikan, karena banyak sekali variannya, ya. Yang sekarang berbagai macam, ya. Ada apa, kalau kita buka HP itu cek kodam apa itu, ya. Kemudian apa, ya, di santet online juga ada, ya. Macam-macam sekarang ini. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ya, karena kalau sampai kita terjatuh ke dalamnya, ya, minta tolong kepada jin, beribadah kepada jin, mempersembahkan sesuatu, maka nanti akan apa? Kita akan celaka, ya. Kemudian di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala wa iyana ajma'in, yukhbiru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, annahu la yaghfiru liman asyraka bihi ahada minal makhluqin, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu di antara makhluk-makhluknya, ya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, bintang-bintang, ya. Ada yang menyerahkan nasibnya kepada bintang-bintang. Kalau bintang Leo misalnya, ya, ini apa, ya, kesehatan agak flu gitu, ya. Bintang apa misalnya Pisces, ya, kesehatan apa sekarang lagi ramai nih, kena mpox, ya. Ekonomi, ya, semakin baik misalnya, ya. Maka ini tidak boleh, ya, kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk akal. Jutaan orang semuanya kesehatannya sama, ya, bintangnya sama semua. Maka jangan sampai kita apa? Menganggap remeh hal seperti ini. Kalau kita dulu pernah melakukannya, segera minta ampun. Jangan sampai apa, kita meremehkan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni bagi siapa yang apa? Berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kadang kita tidak terasa, Pak, ya. Di antara bentuk ibadah adalah al-isti'adah, berlindung. Kalau orang mukmin muslim berlindung kepada siapa? Kita berlindung kepada Allah, ya. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang berlindung kepada selain Allah. Contohnya ketika lewat jembatan, begitu kan? Lewat jembatan,
Tiba-tiba din begitu. Loh Pak, ngapain kok klakson begitu ya? Ya biar aman Pak Ustadz, biar selamat di sini ya, nggak diganggu. Tanpa terasa dia sudah berlindung kepada selain Allah, berbuat ya syirik, ya. Melakukan sesuatu ya untuk melindungi dari apa? Keburukan. Padahal berlindung itu hanya kepada Allah, bukan berlindung kepada jin, penunggu lembah, penunggu laut. Berlindung hanya kepada Allah, minta rezeki hanya kepada Allah. Maka tanpa terasa ya, ini harus apa? Harus cuci tangan di sini dulu biar selamat dari keburukan. Harus usap-usap apa? Biasanya yang aneh-aneh ya, hal-hal yang di luar nalar kita. Harus jalannya mundur ya, harus ya jalannya miring misalnya, harus merem dan lain sebagainya ya. Yang apa? Yang tidak pernah Allah menurunkan sedikit pun tuntunan dalam hal tersebut. Maka ternyata di situ ada kesyirikan ya. Kita harus berhati-hati. Ini Pak Ustadz, ini kalau bisa megang apa, batu ini bisa diusap, nanti make a wish jadi kenyataan gitu. Ya. Atau niup apa ya, nanti make a wish jadi kenyataan. Ini perbuatan-perbuatan yang apa? Harus kita minta hanya kepada Allah. Angkat tangan kita minta kepada Allah ya. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta langsung panggil namanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib. Rabb kalian mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Tapi barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan meninggalkan dia dengan kesyirikannya, dan di akhirat dia tidak akan diampuni, waliyatubillah. Maka hendaknya kita apa? Segera minta ampun kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna asyirki minadz-dzunub. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni yang selain kesyirikan dari dosa-dosa. Sagairaha wa kabairaha, baik itu dosa-dosa kecilnya atau dosa-dosa besarnya. Wa dzalika 'inda masyiatihi maghfirata dzalik, dan itu adalah ketika memang Allah menghendaki untuk mengampuni dosa-dosanya. Ya. Maka ketika Allah berkehendak ya, sebagaimana dalam sebuah hadis ya, ketika ada seorang hamba datang untuk dihisab, fa wada'a al-tahta kanafihi, maka Allah Subhanahu menyelimuti orang tersebut. Kemudian saya tahu, kata Allah Subhanahu, saya tahu kamu berbuat kesalahan ya, maka pada hari ini semua dosa-dosamu aku ganti dengan kebaikan ya. Karena dia apa? Karena dia beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala bentuk kesyirikan. Maka dosa-dosanya yang kecil-kecilnya ya, yang selain syirik itu apa? Sama Allah digantikan justru menjadi kebaikan. Ya. Wa dzalika 'inda masyiatihi maghfirat dzalika, dan itu adalah ketika Allah menghendakinya. Idza qtadat hikmatuhu wa maghfiratahu, apabila memang hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengampuninya, maka akan diampuni dosa-dosa yang selain kesyirikan. Fadhunubul lati duna syirki qad ja'alallahu limaghfiratiha asbaban katsirah. Dosa-dosa yang selain syirik, maka Allah menjadikan sebab-sebab yang banyak untuk mengampuninya. Seperti kebaikan-kebaikannya ya. Dia berbuat dosa kemudian dia sholat, maka bisa menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Atau dia ditimpa musibah, maka bisa menggugurkan dosa-dosanya. Wal barsakh, begitu pula nanti di alam kubur, dia mungkin kena siksa kubur. Tapi apa? Untuk enteng-enteng yang mengurangi dosanya. Wa yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat ya, di padang mahsyar ada sebab-sebab yang bisa menjadikan ampunan. Adanya syafaat ya, ada yang pertolongan ya, amal-amal Al-Quran bisa memberi syafaat, kita berpuasa bisa menjadi syafaat, banyak ya. Kadu'ail mu'minina ba'duhum li ba'din, orang-orang beriman yang saling mendoakan di antara kita, itu nanti akan bisa mengurangi dosa-dosa.
wa bi syafaati syafi'in, syafaatnya para pemberi syafaat, ya. Wa min fawqi dzalika kulli, dan yang lebih dari semua itu, yang bisa menggugurkan semua dosa adalah rahmatuhu, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allati ahaqqu biha ahlul imani wat tauhid, yang mana yang paling berhak, yang paling mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah adalah yaitu orang yang murni keimanannya, murni ketauhidannya. Ya. Dia benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup matinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya ramalan, ya. Tidak ya pergi ke dukun, ya, tidak berobat ke dukun, ya. Tidak tawakal kepada selain Allah, tidak takut kepada makhluk-makhluk, ya. Benar-benar dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza khilafu syirik, tapi beda dengan perbuatan syirik. Orang yang dia berbuat kesyirikan, qad sadda ala nafsihi abwabal maghfirah, berarti dia sudah mengunci rapat, menutup pintu ampunan sudah. Ya. Padahal ampunan Allah luas, ya. Dia kunci itu bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau bertobat dari kesyirikannya. Wa aghlaqa dunahu abwabar rahmah, dia tutup pintu rahmat Allah untuk dirinya sendiri. Fala tanfa'uhu ta'at min duni tauhid, maka tidak bermanfaat. Ya. Dia suka sedekah, dia ya haji umrah, dia ya sholat dan lain sebagainya. Tapi ya setelah sholat dia pergi kepada jin-jinnya, berdoa kepada jin-jinnya, menyembelih untuk ya selain Allah, bertawakal kepada selain Allah. Dia dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selainnya. Maka tidak bermanfaat seluruh amal-amal yang dia lakukan. Ya. Wa ma lahum yaumal qiyamati min syafi'in. Ya, dan tidak ada juga yang bisa memberikan syafaat untuk mereka pada hari kiamat. Maka syafaat itu diharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Qulillah syafa'atu jami'ah. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah, hanya diminta kepada Allah. Syafaat itu tidak kita minta kepada makhluk, siapapun makhluk itu. Baik dia malaikat yang paling dekat kepada Allah ataupun rasul yang paling dekat kepada Allah. Karena syafaat itu hanya milik Allah. Ya. Maka apa? Tidak perlu kita menghamba kepada makhluk, menghamba kepada hewan untuk mendapatkan syafaatnya, menghamba kepada pohon untuk mendapatkan syafaatnya, menghamba kepada arwah-arwah. Kita menghamba kepada Allah. Ya. Nanti Allah yang akan apa? Memberi izin kepada makhluk-makhluknya untuk memberikan, dan lebih dari itu Allah kasih rahmat. Itu lebih hebat daripada seluruh syafaat yang ada. Ya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah berbuat dosa yang besar. Dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling besar, karena zalimnya kepada penciptanya sendiri. Ya. Kita zalim kepada ayah ibu kita, orang yang berbuat baik sama kita, itu kedzaliman yang besar. Ya. Apalagi kepada pencipta yang sudah ngasih kita kehidupan. Kita malah bergantung kepada selainnya. Maka disinilah ya, kenapa para nabi terus ya, Nabi Nuh 950 tahun, 1000 tahun kurang 50. Terus bicaranya apa? La ilaha illallah, la ilaha, terus begitu, Pak. Itu saja yang beriman cuma sedikit. Ya. Berbicara tentang tauhid. Maka di sini adalah pentingnya apa? Ketauhidan, agar jangan sampai tauhid kita luntur dengan adanya kekufuran, ya, adanya kesyirikan. Ya. Dan kita tahu betapa besarnya murka Allah kepada apa? Kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah. Ada yang beribadah kepada hewan, bayangkan. Menyembah sapi, menyembah tikus, menyembah kucing. Ya. Ada yang menyembah sesama manusia.
ya menyembah rasul, menyembah nabi, menyembah wali, menyembah ya artis pun ada, ya menyembah raja dan lain sebagainya. Ya. Ada yang menyembah pohon, ya, batu, patung, ya, menyembah air, menyembah, maka manusia dikembalikan oleh Allah kepada derajatnya yang mulia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia akan terhina ya ketika dia berbuat syirik, dia berhamba kepada jin, menghamba kepada sesama manusia, kepada arwah-arwah, ya kepada hewan-hewan. Maka manusia menjadi terhina. Ya. Dan ini kita lihat ya secara realita ada. Apakah ada yang menyembah hewan? Ustaz, ada. Ya. Bahkan sampai kotoran hewan tersebut apa? Dijadikan sebagai ya dia mencari berkah dengan kotoran tersebut. Ya, dijadikan reksona, ya. Dipadatkan, dijadikan apa? Gosok-gosok. Padahal dari kotoran jelas-jelas baunya, ya. Hilang akalnya sudah. Makanya itu bahayanya kesyirikan. Maka bos sekalian rahimani wa rahimakumullah. Walihada hatta ma'ala sahibihi bil khulud. Makanya Allah menetapkan bagi orang yang berbuat syirik dia kekal adabnya, gak akan diampuni, gak ada ampunan sudah. Makanya apa? Kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka barang siapa yang pernah berbuat kesyirikan, ya, pernah berbuat kesyirikan, ya, apa misalnya megang-megang patung kemudian berdoa, ya, atau tadi pernah tintin begitu, ya, atau pernah pakai jimat, ya, atau pernah ke dukun, ya, pernah menyembelih untuk jin, ya, misalnya barangnya hilang kemudian oh ya ini biar ketahuan sembelih kambing hitam misalnya, ya, atau yang pernah bela diri kemudian dikasih apa biar sakti pakai apa ayam hitam nanti diminum darahnya atau apa misalnya, ya. Maka barang siapa yang pernah berbuat kesyirikan tersebut, ya, hendaknya kita segera bertaubat. Kalau kita bertaubat, insya Allah masih diterima sama Allah. Dulu para sahabat bergelimang dengan kesyirikan, kemudian mereka bertaubat, maka diterima taubatnya, ya. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayat kedua yang dibawakan di sini oleh penulis yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di An-Nisa juga tapi ayat 116-nya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni apabila Allah bersekutukan dengannya, dan Allah bisa mengampuni yang selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah ini bedanya selanjutnya, penutupnya, wa may yusyrik billah, barang siapa yang mempersekutukan Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida, berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh, ya. Artinya jauh dari ampunan Allah, jauh dari Allah Subhanahu sejauh-jauhnya, ya. Maka asyirku la yaghfiruhullahu ta'ala, syirik ini tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, li tadammunihil qadha fi rabbil alamin, karena dia itu ya menyakiti Allah Subhanahu wa taala, celaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah itu Maha Esa, qul huwallahu, Allah itu satu, ya. Allahu Samad, Allah itu adalah tempat bergantung seluruh makhluk. Semua makhluk butuh, ya. Lah kok kita malah bergantung kepada sesama makhluk yang sama-sama butuh Allah, sama-sama butuh makan, ya, yang sama-sama akan mati. Malah kita apa? Merendahkan diri kita, takut kualat, takut ya kena bala, takut kena ini, ya. Padahal sesama apa? Sesama makhluk. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Isa, ya, dan ibunya, apa kata Allah? Kana yakulani ta'am. Ya. Allah berfirman apa?
Kana yakul. Nabi Isa dan ibunya itu dua-duanya makan makanan. Artinya apa? Yang namanya orang makan itu pasti akan apa? Akan membuang kotoran. Yang membuang kotoran apa? Tidak pantas untuk disembah. Yang akan mati tidak pantas untuk kita bergantung. Makanya kata Allah apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakal, bergantunglah hanya kepada apa? Al-Hayy yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Adapun yang mati, yang sudah mati, ya sudah. Dia butuh doa dari kita. Kenapa kita malah ya takut, ya minta rezeki, minta apa? Jangan. Ya. Yang meninggal apa? Ya, kita doakan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ya. Bukan malah kita minta rahmat Allah kepada yang sudah meninggal tersebut. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika seseorang dia merusak keesaan Allah, ketauhidan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, ya, maka termasuk dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, nggak boleh menyamakan Allah dengan apa? Makhluknya. Nggak boleh ngasih nama Allah kepada makhluk. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ahad, As-Samad. Jangan diberikan kepada apa? Kepada makhluknya. Karena itu adalah haknya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehnya apa? Ditambah abd, hambanya. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ahad, Abdul Samad. Gitu. Ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kezaliman yang paling besar dan kesesatan yang paling jauh ketika seorang hamba dia tidak mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia kotori dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengumumkan di hari kiamat, ana agnas syuraka yani syirki, saya tidak butuh sekutu-sekutu. Faman asyraka ma'i ahad, barang siapa yang mempersekutukan aku dengan sesuatu, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Ya. Maka syirik besar harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Ya. Termasuk syirik kecil pun kita berusaha untuk menjauhinya dan bertobat darinya. Ya. Amma maduna syirki minadunul, adapun dosa-dosa di bawahnya syirik, ya, maka dia masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa Allah ampuni dan bisa Allah Subhanahu wa ta'ala diadab dulu, masuk ke dalam neraka sampai impas, sampai Allah memberikan rahmatnya kepada hamba tersebut. Ya. Namun ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dia tetap mukmin, dan yang namanya mukmin pasti dia akan masuk surga. Ya. Selama dia masih punya keimanan yang murni, tidak tercampur kekufuran, ya, kesyirikan, ya, kemunafikan, maka imannya itu masih bersih meskipun mungkin dia melakukan dosa-dosa besar, ya, seperti misalnya dia berzina tapi tahu zina ini salah, ya, tapi kalah dengan hawa nafsunya, minum khamr, ya, mencuri dan lain sebagainya, maka dia tetap mukmin tapi dia terancam untuk masuk ke dalam neraka. Tapi pada akhirnya apa? Akhirnya tetap akan masuk surga. Apa dalilnya? Di antaranya hadis Jahannamiyun namanya. Ya. Kata Nabi SAW, nanti akan ada ketika Allah ingin memberikan rahmatnya, maka akan dikeluarkan dari neraka Jahannam orang-orang man kana fi qalbi misqala dzarratin min, dikeluarkan orang yang di hatinya ada secercah, ya, sebesar debu keimanan, dikeluarkan. Ya, sudah gosong, wa kuntum isu. Gosong kemudian dilemparkan, ya, ilama ilhayah, pada sungai kehidupan, maka dia pun tumbuh seperti tumbuhnya tanam-tanaman. Ya, kemudian masuk ke dalam surga. Ya. Maka Bapak sekalian, ya, ini sebab yang ke-15, yaitu adalah ampunan berupa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kita bahas pada pagi hari ini, ya, sebab penggugur dosa yang ke-15, dan insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Selanjutnya jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan, maka silakan untuk ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Silakan jika memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian.
Silakan. Oh, nggih, silakan. Ya. Bagaimana apabila ada orang tua maupun saudara yang berbuat kesyirikan? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka tentu saja kita mengingatkan mereka, ya. Kita berdoa kepada mereka, kita dakwahi mereka dengan cara yang baik. Ya. Maka di sini dibutuhkan kesabaran. Ya, selain doa tentu saja, ya. Maka dibutuhkan untuk kita untuk menyeru mereka kepada tauhid, ya, menjelaskan apa itu, ya, bahwasanya kita ini adalah hamba Allah, kita ada penciptanya. Alam semesta ini ada penciptanya, nggak mungkin semesta ini nggak ada penciptanya, ya. Semuanya teratur siang malam, ya, matahari, ya, itu tenggelam, ada bulan, ada bintang, kok nggak tubruan, nggak apa, ya. Gunung-gunung, ya, hujan, angin, apa semua, semuanya teratur demikian. Pohon-pohonan ada daunnya, sehingga daunnya bisa, ya, berfotosintesa apa semua, ya, ada buahnya, nanti buahnya ada bijinya, sehingga kalau pohon ini mati bisa tumbuh bibitnya, ya. Ini kan berarti ada yang ngatur, ya. Nggak mungkin terjadi begitu saja. Secara logika saja, coba kalau kita lihat ada rumah, ya, ini masjid saja teratur begini. Ada tiangnya ada, ya, tegelnya, ada ini semua, ada warnanya, ada, ya. Begitu lantainya juga sekarang bersih apa, ya. Pasti ada yang menciptanya, ada yang mengaturnya, ada yang memeliharanya. Kalau yang selevel rumah ini saja pasti ada apa? Mengaturnya, apalagi alam semesta ini, ya. Bisa teratur seperti ini, pasti ada yang mengatur. Ya. Nah, tugas kita adalah untuk beribadah kepada yang telah mencipta dan mengatur, ya, termasuk tubuh kita ini semua milik pencipta kita. Ya. Maka ini berusaha kita pahamkan. Ya. Maka, ya. Dan juga yang paling penting adalah, ya, sebagaimana ini tips beribadah kepada keluarga. Ya. Itu agar kita bermuamalah dengan akhlak yang mulia. Ya. Berbuat baik kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilm fala tuti'huma." Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu memaksamu, ya, mereka menggunakan segala cara. Jahadaka, berjihad untuk apa? Agar kamu an tusyrika bi, berbuat syirik kepadaku. Maka apa? Ya. Ketika orang tua kita menyuruh kita berbuat syirik, berbuat kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'huma", jangan kamu ikuti keduanya. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa", pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ya. Padahal keduanya musyrik. Bukan hanya musyrik, apa, maksa kita untuk berbuat syirik. Maka jangan taati kesyirikannya, tapi apa? Tetap pergauli keduanya dengan baik. Ya. Dan ini yang terjadi kepada sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Abu Hurairah ketika dia masuk Islam, ibunya masih musyrikah. Ibunya masih musyrik. Ibunya ini setiap hari kerjanya apa? Mencela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di rumah itu kerjanya, ya, menjelek-jelekan, menghina, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan Nabi Hurairah? Beliau tetap menemani ibunya, tetap berbakti, ya. Tidak pernah mendebat, tidak pernah apa, ya. Maka pada suatu hari ibunya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis-habisan, dicela. Sampai Abu Hurairah sudah nggak kuat, ya. Karena Rasulullah SAW manusia yang paling dia cintai, ya. Tapi dia juga cinta kepada ibunya. Nah, ibunya mencela Rasulullah SAW. Nah, pada hari itu habis-habisan. Maka sakit hati Abu Hurairah. Maka dia pun keluar dari rumah dalam keadaan sedih, datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya, ibu saya mencaci dengan ya Rasulullah.
tolong doakan ya Rasulullah. Ya. Maka didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pulang, ya, sahabat udah pulang ke rumah. Ketika mau masuk, kata ibunya, jangan masuk. Ya. Jangan masuk, ya. Maka kemudian terdengar suara air, gemericik air dari dalam. Ketika masuklah, maka ketika Abu Hurairah membuka pintu tersebut, sang ibu pun langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ibunya masuk Islam. Maka luar biasa. Dengan apa? Dengan kesabaran, dengan bakti yang luar biasa, ya, dengan akhlak yang mulia. Maka inilah cara dakwah yang terbaik. Ya. Anak-anak melihat kepada apa? Kepada perilaku kita. Katanya tauhid, tapi apa? Tapi omongannya jelek, ya, nggak pernah membantu dan lain sebagainya. Maka ini, ya, harus kita perbaiki. Inilah cara mendakwahi keluarga yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi, ya, ketika ada saudara kita syirik, kita sampaikan. Mungkin dia belum tahu, ya, dia pakai jimat misalnya, ini syirikan, ya, ini minta bantuan jin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, annahu kana rijalun minal insi yauduna bi rijalin minal jinni, ya, fasaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada, ya, sekelompok orang dari kalangan manusia minta tolong kepada jin, maka itu menambahkan kepada mereka dosa. Enggak boleh minta tolong dengan jin. Itu, ya. Lepaskanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang pakai jimat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inzaha. Ini, ya, lepaskan, ya, apa tamimah tersebut, lepaskan dia, ya. Karena fa innaha la yaziduka illa wahnan, karena dia tidak menambah kekuatan, menambah kelemahan, ya. Dia merasa bisa kebal, bisa, ya, menolak bala, padahal lemah. Manusia bisa punya akal bergantung kepada gelang yang kecil, ya. Maka apa? Wa in mutta wa huwa alaika lan tufliha abada. Dan kalau kamu meninggal itu masih gantung, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya. Nah, ini kita kasih tahu, ya, dalilnya kita sudah pelajari, ayatnya apa saja sih, ya, dalilnya, hadisnya apa saja sih, ya, banyak, ya. Tinggal apa kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, dengan akhlak yang mulia, ya, dan terus kita doakan, ya, doa tentu saja, ya. Maka ini adalah cara kita tadi mendakwakan kepada keluarga yang mungkin masih berbuat kesyirikan, wallahu ta'ala. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak sekalian? Silakan. Masih ada? Ya. Ya. Dalam Islam jelas, ya, kalau itu sudah masuk ranah ibadah, ya, maka kita sudah punya prinsip. Dalam surat Al-Kafirun jelas sekali. Qul ya ayyuhal kafir, katakan wahai orang-orang kafir, ya. La a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidun, nama kalian juga enggak perlu menyembah apa yang saya sembah. Wala ana abidun ma abattum, saya enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidun, dikulangi lagi sama Allah. Kalian enggak perlu menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Itulah toleransi. Mau enggak silakan. Bagi saya agama saya. Saling menghormati. Ya. Maka, ya, bukan apa? Bukan justru saling mencampur adukkan. Jadi inilah sabab nuzul dari surat Al-Kafirun itu sendiri. Yaitu ketika orang-orang kufar Quraisy, mereka, "Hai Muhammad, ya, kamu mau apa? Kamu mau, ya, mau harta kami kasih. Kamu kalau mau menikah, ya, kami mau menikah dengan wanita yang paling cantik kami kasih. Ya. Kamu kalau pengen jadi raja, jadi pemimpin, kami kasih. Kamu akan jadi raja. Yang penting kamu berhenti berdakwah ini. Jangan memecah belah seperti ini. Ya. Maka, ya, Nabi SAW, ya, diperintahkan untuk terus berdakwah. Maka boleh menolak. Ya. Beliau tidak berpikir secara politis begitu. Oh, saya jadi pemimpinnya, jadi rajanya dulu.
saya punya hartanya banyak, nanti saya kasih harta, saya ya berkoalisi, saya berini, enggak, ya. Beliau apa? Terus berdakwah. Ya, karena tujuan beliau untuk menjadi pemimpin bukan. Ya. Tugas untuk apa? Mendakwahkan tauhid, menyelamatkan manusia dari apa? Kesyirikan. Kemudian orang-orang kufar itu mereka apa? Orang-orang musyrikin memberikan pilihan lainnya, sudah. Kalau gitu, na'bud rabbaka sana, kita menyembah Tuhanmu setahun, setelah itu gantian. Ya, kamu menyembah Tuhan kami. Ya, setahun. Gantian setahun. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Ya. Maka apabila itu sudah mencakup ranah ya ibadah, akidah, ya, masalah agama, sudah lakum dinukum waliyadin, kalian agama kalian, kami agama kami. Ya. Bukan kalian ikut agama saya juga ya, kalian masuk ke sini, kita masuk ke sana, enggak. Ya. Anda berpartisipasi, kita juga akan berpartisipasi, enggak. Ya. Kami jaga keamanan, ketertiban, monggo kalian masukkan. Ya. Kami pun apa? Melakukan ibadah kami sudah. Ya. Apabila melewati tersebut, maka berarti dia telah apa? Ya, melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lagi dari Bapak sekalian? Baik, insya Allah kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi manfaat, baik dalam kehidupan dunia kita maupun setelah kita wafat dan di akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan amal soleh, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jullah sirrahu wa alaniyata awwalahu wa akhirah. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika man siwak ya ghani ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina min masa'ibid dunya. Allahumma mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana an-niyyah wal a'mal wa dhurriyyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.